warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Nusantara, saya Nur Indasari selaku CEO Restoran Sunda Nusantara. Sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras karyawan, Restoran Sunda Nusantara menerapkan sistem balas jasa yang adil dan kompetitif. Sistem ini mencakup upah, gaji, tunjangan, serta berbagai program kesejahteraan guna memastikan karyawan merasa dihargai dan termotivasi dalam bekerja. Yang pertama mencakup upah dan gaji. Restoran menerapkan sistem pembayaran berdasarkan posisi dan tingkat pengalaman karyawan, seperti karyawan harian yaitu pelayan atau juru masak pemula menerima upah harian yang sesuai dengan UMR dan ditambah dengan uang makan harian. Yang kedua yaitu karyawan tetap seperti supervisor, chef, mendapatkan gaji bulanan yang lebih tinggi serta memiliki peluang kenaikan gaji setiap tahun berdasarkan evaluasi kinerja. Selanjutnya, sistem tambahan upah lembur, yaitu diterapkan untuk karyawan yang bekerja di luar jam kerja normal, sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan. Integrasi kerja di restoran khas Sunda Nusantara agar operasional berjalan dengan lancar dan layanan dapat bekerja dengan optimal. Restoran Sunda Nusantara menerapkan strategi integrasi kerja yang mencakup motivasi kerja, disiplin kerja, partisipasi kerja, kepemimpinan, dan kepuasan kerja. Yang pertama kita bahas motivasi kerja, yaitu manajemen restoran memahami bahwa motivasi layanan yang sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif. Oleh karena itu, restoran menerapkan berbagai strategi. Beberapa strategi diantara yang pertama itu sistem penghargaan, yaitu sistem penghargaan dan bonus kinerja, di mana karyawan dengan performa terbaik mendapatkan insentif tambahan setiap bulan. Selanjutnya ada peluang, potensi, dan membangun karir dan pengembangan karir. Peluang promosi dan pengembangan karir sehingga karyawan memiliki tujuan jangka panjang dalam bekerja. Selanjutnya ada suasana kerja yang nyaman, termasuk komunikasi terbuka antara atasan dan bawahan. Selanjutnya yang kedua yaitu disiplin kerja. Untuk memastikan kualitas layanan yang baik, restoran menerapkan standar disiplin kerja dengan disiplin kerja yang ketat, antara lain jam kerja yang teratur dengan absensi digital untuk memastikan kehadiran. Selanjutnya, aturan berpakaian dan kebersihan pribadi itu yang harus dipatuhi oleh setiap karyawan. Selanjutnya, sistem peringatan bertahap bagi karyawan yang sering terlambat atau melanggar aturan kerja. Dan yang ketiga yaitu partisipasi kerja, di mana restoran juga mendorong karyawan untuk lebih aktif dalam memberikan kontribusi dan ide, seperti forum karyawan bulanan, yaitu untuk menyampaikan saran dan masukan, saran dan keluhan. Yang kedua yaitu sesi brainstorming untuk inovasi menu atau tambahan atau peningkatan pelayan. Selanjutnya, karyawan terbaik bulanan yang dipilih berdasarkan kontribusi dan dedikasi mereka. Yang keempat, yang terakhir dalam integrasi kerja yaitu kepemimpinan, di mana seorang pemimpin yang baik adalah kunci keberhasilan operasional restoran. Oleh karena itu, restoran memiliki manajer dan supervisor yang memiliki kepemimpinan yang tegas namun adil, mampu memberikan arahan dengan jelas, kemampuan komunikasi yang baik sehingga dapat membantu hubungan kerja yang harmonis, pendekatan coaching, di mana atasan tidak hanya memberi instruksi tetapi juga membimbing karyawan untuk berkembang, kepuasan kerja.
Untuk menjaga loyalitas karyawan, restoran memastikan bahwa mereka merasa puas dalam bekerja dengan cara menyediakan lingkungan kerja yang positif dan bebas dari diskriminasi. Memberikan feedback yang konstruktif sehingga karyawan tahu area mana yang perlu diperbaiki, serta mengadakan acara kebersamaan seperti gathering atau outing agar suasana kerja tetap menyenangkan. Saya Nur Fojia sebagai manajer restoran makan khas Sunda Nusantara. Di sini saya akan membahas bagaimana sih restoran makan khas Sunda Nusantara ini mengelola sumber daya manusia dengan baik, mulai dari perencanaan, pengembangan, hingga pemeliharaan dan pemisahan karyawan. Semua ini dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang nyaman, produktif, dan tentunya memberikan pengalaman terbaik bagi pelanggan. Baik, untuk mengelola sumber daya manusia, manajemen restoran makan khas Sunda melakukan pengadaan sumber daya manusia dengan cara awal, yaitu merencanakan sumber daya manusia. Jadi restoran makan khas Sunda kami ini baru berdiri di tengah pusat kota dan yang memiliki visi yaitu memberikan makanan khas Sunda dengan rasa autentik dan pelayanan terbaik. Maka dari itu, untuk mewujudkan visi tersebut, manajemen restoran melakukan perencanaan sumber daya manusia dengan memperkirakan tenaga kerja yang kami butuhkan dengan menganalisis jam operasional, jumlah meja. Setelah melakukan analisis, diputuskan bahwa restoran kami membutuhkan koki, pelayan, dan kasir. Selanjutnya yaitu analisis jabatan. Setelah menentukan kebutuhan sumber daya manusia, manajemen restoran melakukan analisis jabatan dengan merinci tugas dan tanggung jawab setiap tenaga kerja. Untuk tenaga kerja pertama yaitu koki. Koki harus menyajikan dan memasak makanan khas Sunda Nusantara dengan rasa standar restoran. Selanjutnya yaitu pelayan, menyajikan makanan, melayani tamu dengan ramah, dan mencatat pesanan. Selanjutnya yaitu rekrutmen. Restoran Sunda Nusantara ini melakukan proses rekrutmen dengan cara membagikan lowongan pekerjaan di sosial media dan bekerja sama dengan sekolah kuliner dan lembaga pelatihan kerja. Seleksi yang dilakukan dalam tahap rekrutmen ini yaitu screening administratif, wawancara awal, tes praktik, dan wawancara akhir. Selanjutnya, penempatan dan orientasi. Mereka ditempatkan dengan posisi masing-masing. Restoran mengadakan program orientasi yang mencakup pengenalan restoran, pelatihan standar operasional, dan simulasi kerja. Selanjutnya, kami melakukan pengembangan sumber daya manusia di restoran makan khas Sunda Nusantara. Pengembangan yang kami lakukan yaitu penilaian prestasi kinerja. Setiap 3 bulan sekali, manajemen restoran melakukan penilaian prestasi kinerja untuk seluruh karyawan. Penilaian ini mencakup seperti keterampilan kerja, kualitas layanan, disiplinan, dan kehadiran serta kerjasama tim. Selanjutnya, pelatihan dan pengembangan. Agar kualitas pelayanan tetap terjaga, restoran rutin mengadakan pelatihan yang mencakup pelatihan layanan pelanggan, pelatihan keterampilan memasak, pelatihan kebersihan dan keamanan pangan. Untuk pengembangan karir, restoran makanan khas Sunda juga menerapkan sistem jenjang karir yang jelas agar karyawan memiliki motivasi untuk berkembang melalui jalur pengembangan karir seperti mulai dari kasir, supervisor administratif, hingga manajer keuangan. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Nama saya Nita Kusdiana. Di sini saya berperan sebagai chef di restoran makan khas Sunda Nusantara. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemeliharaan sumber daya manusia dan pemisahan di restoran makan khas Sunda Nusantara.
Yang pertama ada pemeliharaan sumber daya manusia di restoran makan khas Sunda Nusantara. Agar karyawan dapat bekerja dengan nyaman dan produktif, restoran Sunda Nusantara menerapkan program pemeliharaan sumber daya manusia yang mencakup kesehatan dan keselamatan kerja, coaching dan konseling kerja, serta manajemen stres. Yang pertama ada kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Bekerja di industri restoran memiliki berbagai resiko seperti luka akibat alat masak, kecelakaan di dapur, atau kelelahan akibat jam kerja panjang. Oleh karena itu, restoran menerapkan langkah-langkah berikut. Yang pertama ada pelatihan K3. Karyawan diajarkan cara menangani peralatan tajam, kompor panas, dan bahan kimia pembersih dengan aman. Yang kedua ada penyediaan alat pelindung diri. Chef dan juru masak diwajibkan memakai celemek, sarung tangan, dan sepatu anti-slip. Yang ketiga ada SOP keadaan darurat. Setiap karyawan diberikan panduan tentang tindakan darurat jika terjadi kebakaran, tumpahan minyak, atau kecelakaan kerja. Yang keempat ada pemeriksaan kesehatan berkala. Setiap karyawan mendapatkan pemeriksaan kesehatan rutin untuk memastikan kebugaran mereka. Selanjutnya yang kedua ada coaching dan konseling kerja. Agar karyawan terus berkembang dan tetap termotivasi, restoran menerapkan sistem coaching dan konseling. Yang pertama, coaching untuk pengembangan karyawan. Supervisor secara rutin memberikan bimbingan kepada karyawan tentang cara meningkatkan keterampilan mereka. Yang kedua, ada konseling untuk masalah kerja dan pribadi. Jika ada karyawan yang mengalami kesulitan dalam pekerjaan, misalnya sering membuat kesalahan atau kehilangan semangat, manajer akan mengadakan sesi konseling untuk mencari solusi. Jika masalah pribadi mempengaruhi kinerja karyawan, restoran menyediakan sesi konsultasi dengan HR untuk memberikan bantuan atau rujukan ke profesional terkait. Yang ketiga ada manajemen stres. Bekerja di restoran sering kali penuh tekanan, terutama saat jam makan ramai. Untuk mengurangi stres dan menjaga keseimbangan kerja, restoran menerapkan beberapa kebijakan berikut. Yang pertama, pengaturan jam kerja seimbang. Manajemen memastikan bahwa karyawan tidak bekerja lembur secara berlebihan dan mendapatkan waktu istirahat yang cukup. Yang kedua, ruang istirahat yang nyaman. Restoran menyediakan ruang khusus bagi karyawan untuk beristirahat sejenak di antara jam kerja. Yang ketiga, kegiatan relaksasi dan kebersamaan. Restoran mengadakan sesi olahraga ringan seperti stretching bersama sebelum mulai bekerja. Setiap bulan diadakan acara gathering untuk meningkatkan kebersamaan dan mengurangi tekanan kerja. Kesimpulannya, dengan menerapkan program kesehatan dan keselamatan kerja, coaching dan konseling, serta manajemen stres, restoran Sunda Nusantara memastikan bahwa karyawan dapat bekerja dengan aman, nyaman, dan tetap termotivasi. Hal ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan karyawan, tetapi juga berdampak positif pada kualitas layanan restoran. Selanjutnya ada pemisahan di restoran makan khas Sunda Nusantara. Sebagai bagian dari siklus kerja karyawan, restoran Sunda Nusantara menerapkan sistem pemisahan karyawan yang mencakup pensiun dan hubungan industrial. Pemisahan ini dilakukan dengan adil dan sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan sehingga baik karyawan maupun manajemen dapat menyelesaikan hubungan kerja dengan baik. Yang pertama ada pensiun. Restoran Sunda Nusantara memberikan perhatian kepada karyawan yang memasuki usia pensiun agar mereka dapat menghadapi masa pensiun dengan baik. Kedua, ada kriteria pensiun. Karyawan tetap yang telah mencapai usia 55 tahun sesuai dengan kebijakan perusahaan dan peraturan pemerintah, pensiun dini dapat diajukan jika karyawan mengalami kondisi kesehatan tertentu atau memiliki alasan pribadi yang kuat. Yang ketiga, hak karyawan yang pensiun. Uang pesangon diberikan sesuai dengan masa kerja karyawan berdasarkan peraturan ketenagakerjaan. Dana pensiun melalui BPJS Ketenagakerjaan atau program lain yang diikuti oleh perusahaan. Pelatihan persiapan pensiun seperti wirausaha atau keterampilan lain agar mereka tetap produktif setelah tidak bekerja. Yang keempat, acara perpisahan dan penghargaan. Restoran mengadakan acara perpisahan bagi karyawan yang pensiun sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi mereka. Karyawan yang pensiun diberikan sertifikat penghargaan dan kenang-kenangan dari restoran. Selanjutnya ada hubungan industrial. Restoran Sunda Nusantara menjaga hubungan industrial yang baik
agar tidak terjadi konflik antara manajemen dan karyawan. Beberapa aspek penting yang diterapkan dalam hubungan industrial adalah yang pertama, perjanjian kerja yang jelas. Setiap karyawan menandatangani kontrak kerja yang mencakup hak dan kewajiban mereka. Restoran mematuhi aturan ketenagakerjaan yang berlaku untuk menghindari perselisihan. Yang kedua, ada komunikasi terbuka antara karyawan dan manajemen. Restoran memiliki forum komunikasi rutin untuk membahas isu-isu ketenagakerjaan. Manajemen membuka jalur pengaduan jika karyawan memiliki keluhan atau masalah di tempat kerja. Yang ketiga, penyelesaian konflik dengan mediasi. Jika terjadi perselisihan antara karyawan dan manajemen, restoran berupaya menyelesaikannya melalui mediasi internal terlebih dahulu. Jika tidak terselesaikan, maka akan dilakukan pendekatan dengan serikat pekerja atau lembaga ketenagakerjaan yang berwenang. Yang keempat, pemutusan hubungan kerja atau PHK yang adil. Jika restoran harus melakukan PHK karena alasan tertentu, misalnya penutupan cabang atau efisiensi bisnis, karyawan diberikan pesangon sesuai peraturan. Kesimpulannya, restoran Sinda Nusantara memastikan bahwa proses pensiun dan pemisahan karyawan dilakukan dengan penuh penghargaan dan sesuai aturan hukum. Selain itu, hubungan industrial yang harmonis dijaga agar suasana kerja tetap kondusif dan profesional. Terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diragsukan